What's up everybody, kembali di channel gue MC23. Channel tetap politik kejar balik tapi biasa aja. Cuy, malam ini gue kedatangan bintang tamu, temen gue lagi cuy. Dia sini mau bercerita percintaan dengan orang yang sama. Ya gue nggak tahu gimana samanya sama gimana, apakah sama yang B A A B C gitulah pokoknya. Intinya sampai sini gue perkenalkan orang yang samping gue nih. Perkenalkan namanya siapa? Hai, perkenalkan nama gue Silvosnia. Terus umur berapa sekarang? Umur gue sekarang 17, jalan 18. Oh, jalan 18. Ya. Berarti lumayan lah. Itulah ya dah. Pantaran ya. Sekolah di mana sekolah? Sekolah gue di EP Karya Bangsa, daerah Darussalam. Oh, Darussalam. Sekarang kegiatan di rumah sekarang apa kesibukan? Kesibukan gue apa ya? Chattingan sama doi. Wah, anjay. Nggak bercanda nggak. Kesibukan gue jagain adik gue yang beberes biasa nugas kan sekarang KBM. Gitu. Kalau kesibukan gue cuy ya rebahan aja nyari kesibukan gitu. Ini ya dia mau ceritain tadi gue bilang percintaan dengan orang yang sama ya. Dia tempat babasi lo udah nggak ceritanya gimana? Langsung aja ceritain gimana awalnya. Jadi gitu. gini loh. Iya. Awal mulanya kan gue sekarang ini gue punya doi nih. Iya. Awalnya dulu pas tahun 2018 kan gue kelas 8 nih, Iya. 8 SMP. Gue deket nih sama Michael gue sekarang. Iya. Awal mulanya dulu dah nih ya. Iya. Jadi kan gue punya mantan 3 nih. Waduh. Seru. Iya. Gue punya mantan 3. Iya, lanjut. Nah, mantan 3 ini tuh anak pondok semua. Oh, anak pondok Anak ya. pondok. Nah, mantan gue yang pertama pokoknya ada. Nah, mantan gue yang kedua ini adik kelasnya Michael gue yang sekarang. Maksudnya? Mantan lu yang ketiga? Enggak, mantan gue kedua Oh, ini. yang kedua adik kelas lu? Iya, adik kelasnya Michael gue sekarang, ngerti gak? Iya adik kelasnya. Iya. Nah, gue kenal pacar gue sekarang itu dari mantan gue yang kedua. Oh iya, terus? Iya. Terasa sempit gak sih? Iya, bener. Dia bener ketemunya. Dia lagi. Cari gitu. Tapi kejauhan, gak ada duit pun marahin. Lagi dekat ada. Iya, lanjut. Nah, awal mulanya dulu kan gue sama mantan gue kedua itu cuman jalan hubungan 3 bulan tuh. Iya. Nah, ya udah tuh gue putus sempat pernah balikan, cuman Iya. gue nggak nerima. Gue nerima, cuman gue pengen kayak balas dendam kayak Iya. gitu. Nah, terus singkat cerita udah lama gue balikan, cuman gue buat main-mainin dia karena waktu itu dia mainin gue karena dia bilang tuh gue nggak setia, padahal gue setia banget. Lanjut. Terus nggak lama lagi, pokoknya dia punya temen nih, Iya. kakak kelasnya punya WA gue. Nah, sempet deket, terus tiba-tiba gue sama dia dulu kan zamannya alay banget nih, PM-an kontak. Oh iya, PM-an kontak, iya. Promot, iya. Iya, memperbanyak teman. Iya. Terus ada yang ngechat gue ini yang pacar gue sekarang. Oh, pacar lu sekarang, iya. Ngechat gue awalnya itu minta share, terus kayak kok pas udah jalanin chatan berminggu-minggu gue merasa kayak nyaman. Iya, lanjut ya. Kayak gila banget sih itu. Cuman gue nyari tahu tentang dia nih. Iya. Gue nyari tahu tentang dia lewat dari temen-temen gue. Iya. Kan temen gue kan ada mondok di tempat. Iya, mondok ya. Nah, terus katanya jangan sama dia, hati-hati sama dia mah playboy, friendly gini-gini Iya, gitu iya, lah, negatif. Cuman gue merasa kayak mungkin beda orang beda cerita lagi kali. Itu yang ngomong, maaf gue potong. Yang ngomong jangan nama dia Freddy gini itu cowok apa cewek? Cewek cowok, karena dia tuh tahu emang orang ini tuh hobinya tuh kayak fuckboy banget, kayak misalnya dia udah sama ini, dia dekat lagi sama orang lain kayak gitu, ngerti gak sih? Iya gue paham, maksudnya kan ini ngomong ini cowok cewek. Iya. Ya udah lanjut. Jadi kan kayak jangan mau sama dia tuh fuckboy, ceweknya di mana-mana kayak gitu lah. Biasanya kalau misalkan cowok yang ngomong, biasanya cowok itu kayak tersaingin. Ya, kalau cewek yang ngomong sama juga tersaingin. Merasa gimana? Gue nggak bisa dapet dia, kok lu bisa gitu ya. Gue ini kayak jelek-jelek dan menjauhi ya. Terus lanjut. Terus nggak lama lagi, pokoknya dulu pas gue kelas 8 nih kenalan sama dia. Iya. Sempet pernah jalan nih, gue nobi nih sama dia, pernah nobi. Iya. Nobi apa tuh nobi? Gue udah lupa filmnya. Iya. Pokoknya sempet nobi diajakin, kok gue kayak merasa nyaman banget. Dia sempet deket, cuman kayak nggak ada hubungan apa-apa, deket aja. Gue juga ngakuin dia tuh kakak kelas gue karena gue beda 3 tahun sama dia. Oh, 3 tahun. Iya, beda 3. Dia udah lulus. Nah, terus pokoknya dari situ kelas 8 nih gue bareng nih. Kelas 8 gue bareng, kelas 9 gue terpisah sama dia, hilang kontak tuh. Oh, tanpa iya. pergi juga ngilang gitu aja. Oh, iya, dari situ gue paham, ya Allah berarti
berarti emang bener kata orang-orang kalau gitu kayak gini kayak gini. Nah terus pas kelas 9 gue pisah, kelas 10 gue ketemu lagi sama dia. Iya ketemu lagi pas gue masuk di YP Karya Bangsa. Gue sempet diantar jemput sama dia, sempet kayak ketemuan, diajak jalan ya. Itu gue masih mau aja gitu kayak, karena gue merasa kayak ini orang kayak baik, ini orang kayak gitu lah pokoknya. Kayak merasa ada istimewanya. Terus nggak lama lagi di situ pas kelas 10 gue diantar jemput, dia ngilang lagi pas gue kelas 11. Aduh, kebanyakan ngilangnya. Ngilanginnya itu kayak miris banget loh, Di. Maksudnya itu kayak udah ngilang gitu. Iya, kayak gini. Maaf gue potongnya. Baperin Iya. Orang dibikin nyaman ya. Terus habis itu ngilang. Itu cowok, itu kerjaan cowok. Itu kerjaan cowok. Hobinya cowok banget. Waduh, cowok. Nggak kaget lagi gue kayak gitu. Nggak kaget iya, tapi sih cewek juga ada yang begitu. Tapi nggak semua cewek kayak gitu ya. Iya sih benar. Bela cewek di dunia nih. Nggak pasti ada, itu ada. Gue paling gede nih ya, ketika dengar cewek gitu yang ngomong, gue mah chatan sama dia sekedar gabut. Gue paling benci kata-kata gabut tuh, gue paling benci. Nah terus pokoknya kelas 11 nih gue udah ngilang. Terus kelas 12 gue jadi gini loh. Gue punya temen deketnya yang gue udah anggap sahabat banget. Temen dekatnya ini satu pondok cewek. Satu pondok sama dia. Rumahnya juga nggak jauh dari kampung gue. Nah, terus gue denger pas kan hari weekend anak pondok kan gue selalu jalan nih sama si temen ini. Nah dia cerita sama gue kalau dia tuh lagi dekat sama yang pacar gue yang sekarang. Nah terus dia sempat ngajakin ketemuan karena apa? Karena dia ada masalah sama yang pacar gue sekarang. Terus di situ tuh gue merasa kayak gue emosi banget ya, temen gue digituin. Maksudnya kan gue mikir dia nih orangnya kayak gini, jadi gue tuh kayak merasa korban juga. Jadi gue sempet kesel, kebawa emosi banget. Ya udah tuh pada akhirnya di situ gue emosi tuh, gue ikut emosi. Soalnya dia mutusin tuh secara kayak tiba-tiba gitu. Iya, secara tidak normal. Sebenarnya gue udah ngasih tanya, dia masih sayang. Cuman dari orang tua, dari pihak cowoknya nih yang nggak suka. Jadi kayak bertolak belakang. Nah iya. Terus ya udah tuh. Akhirnya gue merasa ya Allah, gue nggak mau munafik ya. Gue merasa kayak gue jahat banget gak sih. Pas kelas 12, gue deket. Dia datang lagi ke kehidupan gue pas habis lebaran. Gue kan lebaran ketiga itu masih ngider ya. Gue ke lebaran ketiga waktu itu ke Dongka, ke pokoknya daerah sana semua lah. Nah tiba-tiba dia ngechat gue mau silaturahmi bilangnya. Terus? Dia bareng temennya ini satu kampung sama gue. Nah dia bilang, lu ada di rumah gak? Terus kata gue, ada, kenapa? Gue juga baru pulang banget, kata dia gini, mau silaturahmi no. Lah tanpa catatan apa tiba-tiba dia langsung bilang mau silaturahmi. Kaget dong, maksudnya orang datang mau bawa apa lagi, mau bawa keburukan apa lagi, kata gue gitu. Nah ya udah tuh pas lebaran ketiga, udah tuh dia datang nih ke rumah gue nih sampai kayak ya udah ngobrol-ngobrol. Pas ngobrolnya tuh langsung kayak lagi dekat sama siapa kayak gitu. Langsung to the point. Iya. Tapi gue nggak nyangka dulu, ini anak mau apa datang niat baik apa gimana? Niat apa lagi ya? Nah kata gue, terus gue di situ posisinya lagi dekat sama orang. Cuman di situ lagi fasenya gue lagi sedih-sedihnya tuh. Gue juga sama kayak lagi ditinggalin nggak ada kepastian banget ya udah tuh. Terus nggak lama lagi di situ dia sampai sholat, sampai dikasih makan sama mama gue tuh kayak nyaduin dia mie, daging apa pokoknya disediain. Jaga pokoknya di sholat. Nah itu kan berhubungan gue mau lebaran ke ustadz gue tuh yang ngaji, guru ngaji. Akhirnya kayak singkat tuh waktunya tuh Terus pulang dari lebaran dari guru ngaji gue teleponan nih sama dia. Kayak masih ada yang penasaran, kenapa tadi datang terus dia nanya itu. Dia kayak nanya, kangen dia, ya Allah, kata gue dari situ mikir, gue nggak kaget lah ya kata-kata dia kayak gitu. Akhirnya gue merasa, gue kayak nyaman, tapi gue satu sisi mikir, ini kan mantannya temen dekat gue, nggak mungkin gue dekat karena kan temen dekat gue, jadi sakitnya apalagi gue gitu, gue kan bisa belajar dari dia. Nah gue mikir ke situ, cuman pas dari situ kata gue, kok gue kayak terjebak zona nyaman dia, ngerti gak sih, dari catatannya, dari kayak gini, ini orang kayak apa sih, ini mau main-main lagi apa, ini maksudnya ketiga kalinya loh dia datang ke kehidupan gue. Ya udah tuh, terus pokoknya pas gue dekat kan kemarin lebaran bulan apa sih, Juli ya? Juli apa Juli sih? Nggak tahu. Boleh perkiraan itu ya? Nah Juli lah. Nah ya udah tuh, pokoknya Agustus September masih biasa-biasa aja nih. Kayak dekat-dekat, cuman kayak sempet manggil saya gini gitu. Terus Oktober dia ulang tahun. Nah gue punya firasat kayak gini, gue pengen datang pengen ketemu orang tuanya juga.
waktu itu gue hati gue tuh kayak ragu. Maksudnya ragunya kenapa? Karena teman dekat gue dulu datang ke rumah dia itu tiba-tiba keluarga itu kayak mandang fisik gitu. Itu yang gue takutin. Itu pasti gue udah dekat sama dia nih pas bulan Oktober. Gue takut kan ya, pas gue datang gue berdoa aja tuh di jalan, ya Allah semoga baik-baik aja lah caranya gitu. Di situ gue posisinya lagi marahan sama dia, sengaja gue yang buat masalah. Terus pas bukan bilang surprise dia hanya minum apa ya san ya, pas gue udah datang ke rumah dia kan ya, gue tuh sebelum datang ke rumah dia gue udah maksudnya udah kerja sama emponya nih kalau gue bakal gini pas datang. Pas gue datang dia bagus banget kan ya, mungkin karena kaget. Di situ gue merasa kayak keluarganya baik banget sama gue, nggak apa yang gue dengar itu kan, yang gue dengar itu karena keluarga katanya mandang fisik gini. Pas gue datang kayak benar-benar gue tuh kayak disambut dengan baik banget nih, sampai orang tua itu ngomong, ya Allah makasih banyak udah dapet jodohnya, tinggal pekerjaannya doang, kayak gitu kan gimana nggak seneng ya. Situ gue merasa kayak ya Allah kayak enak banget. Berarti kata gue bisa berpikir beda orang beda cerita mungkin di kehidupan dia ya, nggak semuanya misal dia sama ini berarti begini, dia sama gue berarti begini ceritanya gitu. Ya udah sampai sekarang gue kayak jalanin, kayak udah saling kenal orang tua. Jujur loh, gue punya mantan 3 itu susah banget buat ketemu orang tua gue gitu. Kayak misalnya gini, ada aja halangan. Iya kayak gini loh, mau ketemu orang tua lu gini, tapi kayak selalu kayak buat ragu banget. Enggak. Terusan gue ragu banget, gue takut karena gue takutnya kan masa kayak gue itu kayak masih masa-masa main-main, kayak cinta monyet lah gitu lah. Ya udah gue sama ini saya merasa, gue yakin tuh dia juga baik, sering banget kayak nganter jemput gue sekolah. Karena mama gue dari situ nanya ya, emang lo berangkat sekolah sama pulang sekolah sama siapa sih? Nah dari situ gue kayak berani nih bawa dia ke rumah. Nih dia kayak gini. Gue ceritain tuh sempet waktu itu kayak gimana ya? Di posisi itu tuh gue kayak bingung mau milih siapa. Tapi gue yakinin milih dia karena mau bodo amat dia mau dicerita orang lain kayak gini, tapi kayak gue tuh tetap yakin dia tuh bakalan berubah kayak gitu. Bakal berubah. Ya udah sih gitu aja sama-sama. Dari gitu doang ceritanya. Soalnya banyak. Kemarin gue seribu sama dedeannya gara-gara masih ada yang ditutupin, gue kesannya kayak gitu. Jujur, gue selalu ngejanjin dia friendly-nya, lu bakal lu harus kayak tegas jadi cowok, harus punya keadilan. Maksudnya kalau misalnya lu sama gue ya udah sama gue aja kan, kata gue kita perjanjiannya kayak gitu. Kalau misalnya gimana gitu, kalau gue tiba-tiba pergi lu bisa apa kan gue gitu. Soalnya kan keluarganya dia itu kayak benar-benar udah nerima gue banget nih. Di situ tuh kayak tetenya juga kayak udah pokoknya udah sayang banget kalau misalnya gue kemarin nih diajak kayak gitu. Kayak udah merasa kayak gue nikmatin cinta itu kayak baru sekarang. Sebenarnya tuh kayak gitu doang. Oh jadi gitu, maksudnya percintaan dengan orang yang sama itu. Jadi lu ketemu berapa tahun lalu terus ketemu lagi dengan sebuah kebahagiaan yang begitu hakiki terkiki. Yang dulunya kayak gue nggak tahu ini apa digantung di akar Jerman doang. Lemes friend, ayam penyemangatin tapi nggak punya ayam. Aduh ayang. Kayak udah bahagia banget. Udah bahagia. Ya. Nah mungkin nih yang gue tangkep nih dari cerita lu ya. Baca. Kalau cowok tuh, kalau gue sebagai pribadi cowok ya, kan dia kan pertama deketin lo, terus ngilang lagi, deketin lo lagi, ngilang lagi, deketin lo lagi, ngilang lagi. Kalau menurut gue dari awal dideketin, emang udah. Main-main gak sih? Enggak, bukan main-main. Kalau deketin, pas pertama dideketin nih, itu udah pasti dideketin, udah rasa sayang, ada rasa nyaman. Cuman satu hal, di dalam hatinya itu masih ragu, gue yakin gak nih sama dia, gue yakin gak nih. Makanya statusnya nggak jelas kan? Iya, gue yakin gak nih, gue yakin. Ayo udah, gue tarik dulu dah, gue belum yakin. Datang lagi, dia masih berpikir, gue yakin gak sih sama dia, yakin gak sih. Nah, pas ketiga kali ini emang benar-benar udah mikir, udah mantep-mantep sebelum dia ngelakuin ke situnya, udah mikir mantep-mantep, wah kayak gue udah yakin gini-gini. Udah langsung jebret, udah pastinya gitu. Kalau gue sih mikirnya gini, dulu kan pas ya, gue kan sempat nanya, lu dulu kan pernah datang terus pergi itu kenapa sih? Dia ngakuin nih, dia jujur. Dulu gue dekat nggak sama satu orang. Gue udah paham tuh ya karena dari cerita temennya gue udah tahu semua. Nah, dia ceritain tuh dia deket
pokoknya pas posisi dekat sama gue ternyata dia dekat bukan hanya satu cewek doang. Iya. Bisa 3 orang lebih. Dia tuh kayak merasa kayak ini bisa sama orang ini nyaman gak, sama ini kayak gitu, disamain gak sih, kayak masih diambang-ambang perasaan kayak iya, gitu. yang tadi gue bilang, jadi dia chatan banyak sama cewek, dia saring nih mana yang tulus, yang mana yang nyakitin, yang mana yang brengsek, yang mana pengkhianat, yang mana tuang duain, itu dia saring tuh selama bertahun-tahun, dia saring, dia cari, lah kok gue ketemunya kok masih sama, kok yang kayak begini, kok yang nyakitin, oh mungkin dia pas ngeliat lu lagi pakai Silva nih enggak gini baik ini, ya udah lu deketin karena gitu. juga gue mikirnya karena dulu kan mungkin dia mondok kali ya, dia mikir gini, kalau misal gue pacaran atau apa gitu sama orang luaran, Iya. kayak pokoknya nih gue kan alumni orang apa sih, mantan pondok, jadi kan tau lah kalau misalnya kita udah setia tapi orang pondok tuh mikir kita tuh yang di luar itu kayak bakalan begini padahal enggak, ngerti gak sih? Iya. Takutnya dia punya pemikiran tuh kayak gitu, nanti gue udah paham tuh, gue juga paham, iya. Iya, gue ngenes dah. iya Terus ya gue udah setia, udah gue nengokin terus, mau sama teman gue udah nengokin ke pondoknya berapa kali seminggu, tapi dia bilang kayak selingkuh, dia ya Allah, akhirnya apa, nyesel minta balikan. Nah dari situ gue kayak merasa dendam kayak gitu. Atau gue paham pas dia udah lulus kayak mungkin dia pengen serius kali dia. iya, gitu. iya udah waktunya. Jadi gini ya, menurut gua nih, orang kalau udah lulus nih kerja dia, mohon maaf nih. Apa dah? Enggak, siapa orang tuh kerja gitu ya. Biasanya kan di luar sana banyak yang pada nggak kerja apalah, nggak, pokoknya intinya nggak kerja lah, kurang semangat gitu kerjanya. Biasanya biar semangat itu kerja, biasanya ada tanggung jawab satu yang dituju. Misalnya udah punya cewek, aku pengen sama cewek nih, kalau kerja semangat terus. Tapi kalau masih main-main ya udah santai aja dulu, nikmatin masa muda. Kan prinsip orang beda-beda. Ada yang mau buru-buru langsung grebet, nikah dapat setahun cerai. Banyak tuh sekarang begitu, karena Benar banget, benar. otaknya tuh belum mateng gitu. Mikirnya ke situ aja gitu. Kira itu doang, nggak mikir ke yang lain apa begini begitu. Iya kan pasti kan setiap dalam pernikahan itu kan pasti kan, misalnya contoh kayak kasus misalnya mau tidur, kita nggak tahu misalnya pasangan kita maunya lampunya dimatiin, kita mau diterang. Nah itu bisa jadi perdebatan yang sangat hebat cuma gara-gara lampu. Misalnya misalnya gue mau tidur pakai AC, gue nggak mau pakai AC dingin, matiin, lu suruh tidur luar, itu berantem gara-gara itu, beneran lu. Iya, kadang sepele aja dibesar-besarin. Iya, sepele gitu. Coba gue nggak kuat lalu iri. Gue orangnya kalau udah berjuang sama siapa kan kayak bakal apa aja direlain, maksudnya berjuang gitu. Soalnya iya nggak tahu kenapa, karena gue kalau udah serius sama satu orang ya udah gue tuh sedih pokoknya gitu lah. Kayaknya gue salah udah bintang tamu ini. Gue jadi bucin, gue aja udah sayang nggak punya masa nggak punyain juga cewek lu gimana? Dia bilang cewek gue di mana-mana ya sebenarnya nggak ada sih. Orangnya bertanggapan, Sandi mah ceweknya banyakin, nggak tahu sulitnya nyari cewek dia. Nyari yang serius susah ya. Enggak, gue nggak mau yang serius. Iya justru gue nggak mau nyari yang serius sih. Kalau gue gini, bukan sefrekuensi. Terus gue ketemu nih, dia ngomong, lu mau serius sama gue? Lah, jalanin aja dulu gitu. Kuncinya menjalani. Iya, jalanin dulu. Misalnya orang tanggapan, sudah ada cowok ngajakin serius, jalanin dulu, tinggalin. Itu kan apa, dia banyak yang sharing dulu, banyak cadangan gini. Enggak, prinsip gue gini. Kita kan kayak kenal sikap dia. Iya, maksud gue jalanin dulu, maksud gue lu mau serius jalanin, yuk silap jalanin. Maksud gue dalam jalanin. Jangan nanya kayak serius enggaknya. Iya, maksud gue dalam jalanin itu, kita jalanin berhari-hari, ntar di situ ketahuan yang mana yang brengsek, yang mana pengkhianat, yang mana tukang duain, yang mana tukang nyakitin, tuh ketahuan di perjalanan itu. Nah di situ baru ketahuan berarti lu nih tengah serius, begitu. Iya. Ada kan sikap seseorang bakal ketahuan kalau udah jalannya berapa bulan. Iya. Di situ kita udah tahu banget nih sikap dia kayak gini, kayak contohnya cowok gue kayak awalnya kan kayak gini ya cowok nih, pas gue tahu nih kalau bisa sikap jeleknya tuh kayak gini, kita udah saling memahami gitu. A few moments later. Cuy, segitu aja ini ceritanya percintaan dengan orang yang sama gitu. Itu dia kenal dari tahun jebot, ketemu tahun pertengahan, ketemu lagi di tahun datang yang akan datang gitu lah. Ya intinya ya gue gitu minta aja. doanya ya
mau sama dia terus gitu. Iya. Sebelum gua akhiri tutup kongres percintaan dengan orang yang sama dan bintang tamu ini juga, ya, gua pengen nanya dulu ke dia nih, punya Instagram, media sosial apa? Punya, Apa? follow Bukan. ya IG gua Tipausnya 2500304. Oh iya, tar gua taruh di bawah sini ya, gua taruh di bawah sini ya. Kece buat lu sehat aja, woi. Omikron merajalela, boy. Buset. Lu kalau mau jalan sama cowok lu, sama cowok lu, mau pacar lu, sama doi cewek lu, jangan lupa doi lu suruh swab dulu, takutnya kena Omikron lu, gitu. Gitu dah. Buat sehat-sehat aja udah di luar sana, jangan lupa pakai masker gitu ya. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, jangan lupa lu subscribe, like, comment, share ke teman-teman kawan Icang, babe lu, selingkuh lu, siapa aja lah ya. Bye next time, see you. See you.